Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhidna min dhulumatil wahmi wabtah lana abwaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jabar yang senantiasa mudah-mudahan selalu di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah tidak henti-hentinya marilah kita terus selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita saking banyaknya nikmat itu tidak akan mampu kita untuk menghitung nikmatnya. Oleh karenanya mudah-mudahan kita selalu diingatkan, selalu diberikan taufik dan hidayah untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu, dengan bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tak lupa kita curahkan, kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya dan sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Jabar yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang indah ini, yang cerah ini, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Ini adalah satu kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Oleh karenanya nikmat ini luar biasa. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat yang hari ini kita rasakan. Allah berikan kepada kita waktu dan kesempatan hidayah, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini luar biasa. Mungkin yang datang kemari bukan saja masyarakat yang berada di wilayah Gede Bage atau wilayah di sekitar Masjid Al-Jabar ini, mungkin juga ada saudara-saudara kita yang kebetulan sedang berkunjung ke masjid ini. Mudah-mudahan juga ketika berkunjung ke masjid ini dan mudah-mudahan diberikan keselamatan ketika kembali ke rumahnya masing-masing, ke tempat ke daerahnya masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya di sini akan menyampaikan satu tausiah atau ceramah
dan wasiat ini, tausiah ini khususnya terlebih untuk khatib pribadi dan umumnya buat hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan di dalam Al-Qur'anul Karim, barang siapa yang ingin hidupnya diberikan kehidupan yang baik, Allah mengatakan barang siapa yang hidupnya ingin diberikan kehidupan yang baik, tentunya bukan saja baik di dunia tetapi juga kebaikan di akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki dan wanita dan dalam keadaan beriman, fala nuhyanahum hayatan thayyibah, maka sungguh aku akan berikan hidupnya kebaikan. Allah akan berikan kebaikan di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kunci untuk agar kita diberikan kebaikan di kehidupan, tidak hanya di dunia, di akhirat. Yang pertama, man amila salihan, yaitu orang yang selalu beramal baik, beramal soleh. Dan laki-laki maupun perempuan dan dalam keadaan beriman, fala nuhyanahu hayatan thayyibah, maka sungguh, ini Allah mengatakan dengan lam taukid, ya, sungguh-sungguh, ya, lam mu'tiatil qasam namanya kalau kata ilmu nahwu. Sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik. Yang pertama, beramal soleh. Ulama menafsirkan amal soleh ini, ya, menyatakan untuk menjadikan amal kita amal yang soleh ada beberapa syarat apabila amal itu dikatakan amal yang soleh. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah amal yang soleh itu al ilmu. Yang pertama dikatakan amal yang soleh harus sesuai dengan ilmu, sehingga dengan amal soleh yang dilandasi dengan ilmu, maka perbuatan itu akan diterima. Apabila amal soleh yang tidak dilandasi dengan ilmu, jangankan untuk menjadikan kehidupan yang baik dalam hidup kita, mungkin amal itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'maluhu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa dilandasi dengan ilmu, amaluhu mardudatun, amalnya akan ditolak, tidak akan diterima. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, apabila amal kita ingin diterima dan dijadikan amal yang soleh, syarat yang kedua adalah dengan niat, an-niyatus shadiqah, dengan niat yang baik. Niat ini bukan hal yang sepele. Niatnya ini menjadi satu patokan, satu dasar apakah amal ibadah kita benar-benar karena Allah dan Rasul, ataukah ibadah kita selain kepada Allah dan Rasul. Sebagai yang disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha
fal hijratu ila ma hajara ilaih al hadis. Sesungguhnya segala sesuatu akan bergantung kepada niatnya. Apabila niatnya kepada Allah dan Rasul, maka akan sampai amalnya itu kepada Allah dan Rasul. Dan apabila niatnya karena dunia dan karena wanita untuk dinikahkan, maka akan sampai amal itu tergantung niat yang dia lakukan itu. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya niatkan ibadah kita, amal solehah kita semata-mata karena Allah dan Rasul, sehingga benar-benar amal kita menjadi amal yang soleh dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan kehidupan yang baik kepada kita. Syarat yang ketiga, amal hal yang ketiga ada al-ikhlas. Apabila amal kita ingin menjadi amal yang soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci yang ketiga atau syarat yang ketiga adalah beramalah dengan ikhlas. Sebagaimana nyatakan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas ini adalah satu benteng di dalam amal perbuatan kita. Apakah amal yang kita lakukan apakah amal kita benar-benar bukan hanya ingin pujian dari orang lain? Apakah amal kita benar-benar karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ikhlas ini adalah menjadi benteng di dalam amal perbuatan kita, sehingga malaikat dan setan pun tidak akan tahu terhadap hati niat kita. Ikhlas kita itu hanya ada dalam hati kita. Karenanya di dalam hadis qudsi dinyatakan, al-ikhlas huwa sirrul min asrari fi qalbi man ahbabta fi ibadi audatuhu. Al-ikhlasu sirrun min asrari audatuhu fi qalbi man ahbabtuhu la yantali'ul malakun fal yaktubu wala syaiton fal yubsidu. Ikhlas itu adalah satu rahasia, sirrun min asrari, yang aku titipkan kepada hamba-hamba di dalam hati-hati hambaku, sehingga ikhlas itu malaikat pun tidak akan tahu untuk mencatatnya, dan setan pun tidak akan tahu untuk merusak ibadah kita. Inilah kekuatan ikhlas dalam ibadah kita yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, amal ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal itu menjadi amal yang solihah adalah dengan kesabaran. Beribadahlah, bertaatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kesabaran. Karena beribadah, menghindari maksiat harus betul-betul dilandasi dengan kesabaran. Jangan sampai ibadah kita yang kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh kaum munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu sholata ila sholati kusala. Jangan seperti yang dicontohkan oleh orang-orang munafik ketika melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat, idza qamu ila sholati qamu kusala, melaksanakan salat dengan keadaan terpaksa, melaksanakan salat dengan keadaan malas. Naudzubillah min dzalik. Dan syarat yang selanjutnya agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua amal kita dilandasi selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat kunci ibadah kita yang sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kunci agar kita diberikan kehidupan kebaikan di dunia dan akhirat adalah dengan keimanan. Man amila sholihan
min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun wala nuhyanahu hayatan thayyiban. Dan iman ini adalah menjadi penentu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua kunci kebahagiaan itu, yang pertama amal solehah dengan syarat-syarat yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan niat yang baik, yang ketiga dengan ikhlas, yang keempat dengan sabar, dan yang kedua dari kunci kebahagiaan itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci dari amal perbuatan kita tergantung iman yang kita miliki. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari penggalan ayat Al-Qur'an ini di dalam surat An-Nahl ayat 97 ini, mudah-mudahan kita bisa membuka ayat tersebut di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan dapat menghayati, memaknai kandungan ayat Al-Qur'an Al-Karim itu, sehingga mudah-mudahan kita dapat mengamalkan kehidupan kita dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita cita-citakan, kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, ternyata kuncinya adalah amal soleh dan keimanan. Ini saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus kepada khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Ini saja yang dapat sampaikan. Aqulu qauli hada ila liqa'i masalamah wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.